Halo semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Melania Enggal, lalu Anastasia Ingrid, Elizabeth Rosalinda Putri, dan Juven Sekdar ingin mempresentasikan hasil kajian kami mengenai pendekatan design thinking. Yang pertama mengenai pengertian design thinking akan dijelaskan oleh Juven. Silakan. Oke, terima kasih Enggal. Nah, untuk penjelasan yang pertama ini, kami mengambil dari dua para ahli. Yang pertama, ada menurut Yasser Misyaru tahun 2019. Nah, menurut beliau ini metode penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna user. Nah, yang kedua ada dari William, di mana design thinking ini merupakan proses eksplorasi dan strategi mendesain dalam berbagai wilayah desain dan sudah diakui sebagai cabang keilmuan desain baru. Selanjutnya, maka dari itu, design thinking adalah sebuah pola pemikiran dari kacamata desainer yang dalam memecahkan masalahnya selalu dengan pendekatan human oriented. Selanjutnya adalah 4 pilar menurut Glinsky. Yang pertama adalah keseimbangan. Konsep keseimbangan akan kebutuhan digunakan untuk membuktikan bahwa sebuah inovasi harus dapat diselenggarakan. Next, selanjutnya adalah rangka pemikiran. Dalam proses inovasi dibutuhkan pencarian ide-ide baru dengan melakukan penelitian, pola interaksi, dan mempelajari mengenai apa yang baru dan untuk menginformasikan untuk menghasilkan sebuah perspektif yang berpusat pada manusia. Yang ketiga ada menggunakan alat atau tools stick. Dalam inovasi baru membutuhkan cara baru dalam mempresentasikan ide-ide. Misalnya yaitu dengan menggambar, mengilustrasikan, proses bercerita, dan komunikasi verbal. Selanjutnya adalah pola pendekatan. Proses inovasi dapat menjadi proses organisasi yang sistematis. Dan design thinking adalah sebuah proses bermain dan belajar yang menarik dan mampu menstimulus pelaku dengan sangat baik. Next. nah kemudian untuk konsep design thinking, yang pertama, konsep pendekatan design thinking merupakan sebuah konsep pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Brown dan Yuvat. Yang kedua, ada menurut Saki dan Sukoco tahun 2018, pemecahan masalah ini dinilai efektif karena dapat menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Dan yang terakhir, konsep ini dinilai cukup efektif karena dapat menghasilkan solusi efektif atas permasalahan yang sedang dihadapi, seperti penciptaan inovasi dalam produk atau problem solver. Next. Oke, selanjutnya mengenai karakter design thinker menurut Brown pada tahun 2018. Yang pertama yaitu empati. Seseorang yang berpikir desain dapat membayangkan dunia dari berbagai sudut pandang perspektif kolega, klien, pengguna akhir, dan pelanggan. Kemudian karakter yang kedua yaitu pemikir integratif, yang mengandalkan proses analitis, yang menghasilkan salah satu atau pilihan, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk melihat semua aspek yang menonjol. Lalu karakter yang ketiga yaitu optimisme. Satu solusi potensial lebih baik daripada alternatif yang ada. Yang keempat, eksperimentalisme, yaitu inovasi yang signifikan tidak datang dari perubahan tambahan. Pemikir desain mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi kendala dengan cara yang kreatif, yang bergerak ke arah yang sepenuhnya baru. Dan karakter desain thinker yang kelima yaitu kolaborasi, dengan meningkatkan kompleksitas produk, layanan, dan pengalaman telah menggantikan mitos jenius kreatif yang sendirian dengan realitas. Next. Menurut Kolotner and Wills, ada 3 proses dalam design thinking. Yang pertama persiapan, yaitu mempelajari apa yang harus difokuskan dan apa yang relevan. Selama fase ini, spesifikasi dan kendala masalah, interpretasi ulang ide, visualisasi, perumusan masalah, dan hal-hal itu semuanya itu berkembang. Lalu yang kedua ada asimilasi, yaitu pembuatan akal solusi yang diusulkan. Lalu data dan pengamatannya berasal dari lingkungan si pendesain, seperti umpan balik dari eksperimen dengan prototipe. Lalu yang ketiga, persiapan. Di tahap terakhir ini membuat banyak keputusan selama mendesain,
seperti ide mana yang harus diadaptasi selanjutnya, batasan mana yang harus dilonggarkan, dan bagaimana menetapkan prioritas. Mereka juga bergerak di antara berbagai tugas, submasalah, dan proses desain secara fleksibel. Selanjutnya mengenai tahapan design thinking menurut Kelly dan Brown pada tahun 2018. Yang pertama yaitu empathize. Ketika sudah mengetahui user atau pengguna yang akan dituju, maka seseorang design thinker perlu mengetahui pengalaman, solusi, dan situasi dari si pengguna. Lalu tahapan yang kedua yaitu define. Setelah design thinker mengerti kebutuhan pengguna, maka design thinker perlu menggambarkan sebuah ide atau pandangan user yang akan menjadi dasar dari produk atau aplikasi yang akan dibuat. Dan yang ketiga, ideate. Dengan kebutuhan yang ada, maka desainer perlu menggambarkan solusi yang dibutuhkan. Dan tahapan yang keempat yaitu prototype. Ide yang sudah ada sebelumnya, maka perlu langsung diimplementasikan dalam sebuah aplikasi atau produk untuk diuji cobakan. Dan tahapan yang kelima yaitu test. Dari produk atau aplikasi uji coba yang sudah dibuat, maka akan dilakukan sebuah percobaan dengan pengguna. Dari pengalaman pengguna dalam menggunakan produk uji coba tersebut, maka nantinya akan didapatkan masukan untuk membuat produk tersebut menjadi lebih baik. Maka produk tersebut akan menjadi bermanfaat dan sesuai dengan tujuan. Next. Kemudian, jika design thinking ini dikaitkan dengan pembelajaran terpadu, menurut kesimpulan kelompok, ketika seseorang memiliki karakter yang mencirikan bahwa orang tersebut design thinker, akan lebih mudah untuk mampu mengembangkan pola pemikiran untuk memecahkan masalah. Tidak menutup kemungkinan design thinker ini dilakukan oleh seorang guru dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang akan memotivasi siswanya dengan melakukan tahapan dari design thinking. Dengan begitu, guru akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan inovatif. Guru mampu berkreasi sekreatif mungkin dengan menemukan inspirasi melalui masalah-masalah yang ditemukan atau dialami dalam kegiatan pembelajaran. Dengan begitu, guru akan memiliki ide yang mampu membuatnya kegiatan pembelajaran menjadi terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan yang mampu diimplementasikan secara langsung ketika kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah daftar referensi yang diambil oleh kelompok. Sekian dari kelompok 7. Maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.